Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hijriati MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah hak-hak anak usia dini. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan didiskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang landasan hukum perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini. Saya Mahdalina selaku moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang dimana anggota kelompok bernama Della Diva dan Ika Nur Zahra. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Della Diva. Baik, saya Della Diva. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum perlindungan. Setiap warga memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk di dalamnya anak. Sebelum membahas perlindungan anak, maka kita perlu memberikan pemahaman tentang apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Nah, kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Hukum atau aturan baku di atas tidak selalu dalam bentuk tertulis. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Baik, filsafat sebagai landasan hukum perlindungan anak merupakan suatu pokok penting karena hal ini merupakan landasan dasar dalam pembentukan peraturan perlindungan anak. Filsafat hukum sebagai landasan hukum positif perlindungan anak sangat memberikan perlindungan hukum dan responsif kepada anak. Anak merasa dilindungi dengan adanya aturan hukum positif yang ada. Konsep gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan poin yang sangat penting. Hal ini untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini. Baik, saya Ika Nur Zahra akan menjelaskan tentang kesejahteraan hak AUD. Menurut Konvensi Hak Anak yang dinyatakan ke dalam Kepres nomor 36 tahun 1997 terdapat 10 hak mutlak anak. Hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, hak peran dalam pembangunan. Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak. 1. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak perlindungan. Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, padahal sudah ada undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum, setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tahun 1994, terdapat 9.442 perkara, menurun pada tahun 1996. Dari seluruh anak yang ditangkap, hanya sekitar separuh yang diajukan ke pengadilan, dan 83% dari mereka kemudian penjara. Selain itu, permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Adapun indikator dari anak terlantar, anak umur 0-21 tahun dan belum kawin, terlantar karena tidak mempunyai orang tua atau orang tua miskin, terlantar karena keluarganya mempunyai masalah sosial, tidak sekolah atau putus sekolah, tidak atau belum bekerja bagi yang berumur 18 tahun atau belum kawin. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya peningkatan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 indikator. Yang pertama ada rasa aman, kedua kesejahteraan, ketiga ada kebebasan, dan keempat ada jati diri. Upaya-upaya lain
yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. 1. Pemerintah membuat program, misalnya penerbitan akte kelahiran gratis bagi anak, pendidikan tentang pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru, layanan kesehatan untuk anak, meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar. Kedua, DPR atau DPRD membuat undang-undang atau perda untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera. Ketiga, jajaran penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan penegak keadilan, yaitu hakim, memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas tanpa pandang bulu dan memberi sanksi. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulan. Kesimpulannya, landasan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya hak pada tingkat individu maupun struktural. Kesejahteraan adalah kondisi di mana semua kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi dan bisa mencapai kepuasan. Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin maupun kesejahteraan sosialnya, karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita. Karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu negara. Saat ini, kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya yang bermasalah.